Halo teman-teman, welcome back to Linwood Channel. Kalau kalian ngikutin saya dari awal gitu ya, saya pernah waktu itu ngebahas satu produk lokal dari Bandung ya untuk base dari perfume ini atau brand lokal ini teman-teman. Ini sengaja saya remake, jadi saya pengen ngebahas lebih jauh lagi, lebih dalam lagi tentang perfume ini. Dan pendapat saya ketika saya pakai full wear, waktu itu saya pernah pakai di Kali Angkrik di Magelang gitu teman-teman, karena sesuai dengan scent profile dari si perfume ini gitu teman-teman ya. Dan perfume ini hasil kolaborasi dari Filosofia dan Bang Edrin Wangi gitu teman-teman. Pasti kalian langsung bisa menebak gitu teman-teman ya. Oh, ini perfumnya pasti si ini nih teman-teman ya. Langsung aja kita sambut. This is Filosofia 420. Oke teman-teman, ini sebenarnya saya mau remake aja untuk videonya teman-teman ya, karena waktu itu saya belum begitu, bisa dibilang belum begitu lancar berkomunikasi di depan kamera juga. Kemudian penyampaiannya saya juga belum begitu lengkap dan banyak suara-suara bocor gitu teman-teman ya. Dan properti teman-teman, kayak belum ada lightning, belum ada mikrofon gitu teman-teman ya, belum ada standing buat HP gitu teman-teman. Jadi ini saya jamin lebih detail, deeper, kemudian insya Allah lebih lengkap gitu teman-teman. Jadi untuk botolnya seperti ini, dia persegi panjang ya, dia berat loh teman-teman ya. Dan di bawah ini dia heavy glass, ini kalian bisa lihat sendiri. Kemudian untuk capnya dia warnanya gold gitu, dan ngecengkram agak lumayan keras gitu teman-teman, agak gigit gitu ya, sangat gigit malahan. Ini meskipun dia plastik tapi dia cukup erat banget ya untuk ngegigitnya di kepala spare-nya gitu teman-teman. Ini ya. Kemudian untuk depannya dia ada plakat warnanya gold juga, di sini tulisannya 420. Kemudian Filosofia X Edrin Wangi gitu teman-teman. Untuk jusnya dia ada di warna, kalau nggak kena lightning ini sebenarnya warnanya agak gold gitu teman-teman ya, kuning agak gold gitu. Untuk size-nya sendiri dia ada di 100 mili gitu teman-teman. Untuk concentrate-nya kalau nggak salah, kalau nggak EDP, X-rate ya teman-teman ya, di antara dua itu. Oke, ini udah sekitar segini. Jadi waktu masih beli baru, dia munjung teman-teman sampai ke sini gitu. Jadi kalian bisa bayangin, saya udah pakai itu mungkin sekitar 90, ini kurang lebih sekitar 90, berapa ya, 97% lah, 97 mili lah kurang lebih teman-teman. Oke, saya bacakan di sini untuk set profile teman-teman ya. Untuk top notes-nya di sini ada Clary Sage, itu natural, kemudian ada Petit Grain, kemudian untuk middle-nya di sini ada 420 Leaf Accord atau cannabis ya. Kemudian di sini ada geranium, itu natural. Kemudian untuk base-nya itu ada Gaiac Wood, kemudian vanilla, Fir Balsam itu natural, patchouli natural, dan vetiver. Satu lagi ada sandalwood gitu teman-teman. Oke. Kalau kita lihat dari struktur piramida notes-nya, itu yang paling paling apa ya, paling rame gitu teman-teman ya, itu ada di base-nya ya teman-teman ya, mulai dari middle sampai ke base-nya gitu teman-teman. Oke, ini udah saya spray sekitar apa ya, setengah jam yang lalu teman-teman ya. Jadi nanti saya akan spray lagi. Jadi kalian bisa ngerti mulai dari initial touch, middle sampai ke base note-nya lagi. Let's we try. Dan hati-hati untuk jumlah sprayer karena ini juga di smooth. Bismillahirrahmanirrahim. Sprayernya keren banget. Set, bah, wah. Oke, agak brutal aja ya. Oke teman-teman,
Begitu di opening, ini ada um, dibuka, ya itu dengan something yang fresh gitu ya, meskipun ini bukan terlalu fresh yang citrusi banget gitu ya. Dan saya rasa ini memang berasal dari petit grain ya, tapi bukan petit grain itu kan ada asal muasalnya dari citrusinya juga, cuma di sini dia lebih ke apa ya, fresh woody-nya gitu teman-teman ketika di awal. Dan ada sedikit vibes kayak dia itu sebenarnya bukan clean sih teman-teman ya, cuma yang pernah saya bahas, jadi si Clary Sage itu kan dia wanginya kayak ada something yang kayak apa ya, barbershop gitu teman-teman ya. Nah, ketika di awal spray dia memang ada wangi yang barbershoppy gitu teman-teman ketika di awal ya. Ketika di awal, yes, ini memang wangi dari si Clary Sage-nya yang membawakan dia tuh kesannya lebih ke arah yang clean, tapi juga apa ya, nggak terlalu berat sih teman-teman. Dan dia ada sensasi kayak barbershop dan ada slash wangi dari si Petit Grain-nya yang memberikan kesannya sedikit citrusi dan juga fresh woody-nya gitu teman-teman. Nah, begitu udah sampai ke middle, wangi yang tadinya di opening itu semuanya berubah total, itu menjadi wangi yang smoky, wangi yang bener-bener kotor kalau kata saya, tapi kotornya di sini in the good way. Jadi gini teman-teman, eh cannabis ya yang setahu saya dan beberapa parfum yang saya punya. Jadi cannabis itu wanginya pertama ya pernah saya sniff ya, itu wanginya antara herbaceous, terus wanginya green kayak daun-daunan gitu. Kemudian ada yang pembawaannya tuh dia balsamic, dan ada juga yang wanginya tuh ke arah yang earthy gitu teman-teman, atau wangi yang smokingnya juga ada gitu teman-teman. Nah, begitu udah nyampe ke middle, wangi yang dihadirkan dari si 420 atau si cannabisnya itu, 420 leaf-nya itu teman-teman ya, itu langsung mengarah ke daun yang kering gitu teman-teman. Jadi bayangin aja kalau kalian nemu di jalan gitu ya, nemu daun yang kering gitu, mudah jatuh, kemudian ada di apa namanya di tanah gitu teman-teman ya. Terus kalian ambil, terus kalian remes. Ini daun yang udah kering ya teman-teman ya. Nah kayak gitu, wanginya tuh hampir seperti itu ketika di middle-nya. Kemudian ketika udah nyampe ke base, ini wanginya bener-bener relaxing. Meskipun ini bukan wangi yang musky atau kayak lavender, itu bukan sama sekali. Tapi di sini ada vibes yang sama kayak kalian ke hutan pinus gitu teman-teman. Jadi ketika di middle, wangi daun gugurnya itu, daun keringnya itu mulai muncul, kemudian disusul dengan wangi yang berasal dari si Fir Balsamnya itu. Jadi kalau kalian belum tahu Fir Balsam, itu essential oil yang berasal dari pohon cemara gitu teman-teman. Jadi kalau kalian pernah ke hutan cemara gitu ya, terus kalian cium apa ya, aroma-aroma dari apa ya, sensasi daun, atau ketika vibes-nya kalian masuk ke hutan cemara, mungkin wanginya kan seperti ini gitu teman-teman. Hampir seperti karbol, tapi nggak sampai ke karbol banget gitu teman-teman. Nah, kemudian ketika udah nyampe base, ini dia berangsur-angsur wangi daunnya itu mulai tone down, kemudian Fir Balsamnya itu masih ada, sampai ke base itu masih ada, dan dia digantikan dengan wangi yang lebih smoky gitu teman-teman. Nah, smoky-nya di sini mungkin ya, kalau saya lihat tadi kan di sini nggak ada notes incense ya. Yang ada di sini adalah notes dari Gayak Wood, karena memang Gayak Wood itu somehow dia mempunyai scent profile yang smoky juga gitu. Jadi saya pikir memang wangi smoky-nya itu yang berasal dari si Gayak Wood-nya gitu teman-teman. Nah,
420-nya di mana? 420-nya ini dia membaur sama wangi dari si Gaiac Wood, kemudian dari paculinya yang berasa pahit banget. Tapi pahitnya di sini bukan kayak pahit yang ada di Parfum de Marly yang Layton, itu enggak, bukan seperti itu, atau yang Hugo Boss, ya pernah saya bahas itu ya, saya agak lupa Hugo Boss apa itu. Bukan seperti itu wanginya, bukan wangi pahitnya seperti itu, tapi dia lebih ke middle aja sih teman-teman, nggak begitu pahit. Tapi memang pahitnya di sini kenceng gitu teman-teman, tapi bukan pahit yang sampai kerasa apa ya, terasa nyekik nyekek hidung, apa nyekek hidung gitu teman-teman ya, atau kayak nonjok banget tuh enggak. Tapi memang di sini ketika udah nyampe base ini halus banget teman-teman, bener-bener halus. Dan saya rasa memang wangi yang seperti ini sangat membuat penikmatnya atau user dari si 420 ini merasa rileks gitu teman-teman. Nah, saya nggak ngerti apakah memang dari filosofia itu memberi apa ya, essential oil dari si 420 leaf-nya itu, dan apakah itu legal di Indonesia saya juga nggak ngerti juga. Saya nggak ngerti bagaimana mereka itu membuatnya gitu teman-teman ya, atau ini hanyalah not sintetis, tapi memang di sini yang saya rasakan adalah wangi yang sangat relax gitu teman-teman. Ini bisa banget kalian pakai untuk teman tidur gitu ya. Nah, saya pernah pakai ini waktu itu saya ke Kali Angkrik. Ya, kalian kalau misalnya pernah ke Kali Angkrik, itu ada di daerah Magelang dan di daerah pegunungan gitu. Tempatnya kayak kebun-kebun apa ya? Kayak gimana ya? Kayak di Dieng lah teman-teman. Jadi modelnya tuh kayak negeri di atas awan gitu teman-teman. Nah, saya pakai ini teman-teman. Itu enak banget. Itu kawin banget antara si 420 sama uh, cuacanya, sama udaranya, sama dinginnya Kali Angkrik itu sendiri, itu bisa gabung gitu teman-teman, bisa kawin banget sama si 420 ini. Dan waktu itu saya memang nggak begitu banyak komplimen karena memang wangi yang seperti ini bukan wangi yang friendly, bukan wangi yang apa ya, mengundang komplimen atau pujian dari orang-orang, karena memang wanginya ini sangat segmented, kalau kata saya ya teman-teman ya. Saya nggak bilang parfum ini nggak enak, saya sangat suka parfum ini, bahkan udah sampai segini ya saya pakai sendiri. Ya, itulah teman-teman. Jadi memang parfum ini sangat apa ya? Sangat segmented gitu. Dan yang pakai ini ya kalau orang yang ngerti parfum atau orang yang benar-benar suka parfum ini gitu teman-teman. Untuk umurnya, kalau saya rasa sih umurnya di atas 30 sih ya teman-teman ya. Karena wangi seperti ini kalau kalian pakai gitu untuk remaja gitu ya, atau masih newbie di dunia perfume gitu, saya rasa kalian akan nggak suka gitu. Pasti kalian akan nggak suka karena wangi yang seperti ini bukan perfume yang untuk pemula, kemudian bukan untuk orang-orang yang suka perfume yang fresh kayak apa ya, kayak perfume-perfume yang udah banyak penjualannya kayak misalnya Eros segala macam gitu ya, atau Invictus segala macam itu bukan seperti itu. Karena perfume yang seperti ini sangat menjual nilai artistiknya sih kalau kata saya sih teman-teman. Dan perfume ini kalau kata saya dipakai untuk diri sendiri gitu teman-teman. Takutnya kalau kalian itu pakai di occasion formal atau di dalam sebuah pertemuan kalian pakai ini, ya saya nggak mengharapkan pujian sih, tapi takutnya kalau tamunya atau lawan bicara kalian itu apa ya, kurang nyaman aja sama wanginya gitu teman-teman. Jadi kalau kata saya ini parfum yang saya pakai untuk liburan, terutama untuk liburannya di tempat-tempat yang dingin, atau kalau saya pas lagi pengen tidur aja gitu teman-teman. Jadi kayak memberikan kesan yang relax banget ini buat tidur, enak banget gitu teman-teman. Apakah ini efek dari daun 420-nya itu ya? Saya nggak ngerti juga gitu. Kemudian untuk SPL sih teman-teman. Nah, SPL-nya di sini
untuk silatsnya ini luar biasa, bener-bener luar biasa. Untuk projectionnya kurang lebih bisa sekitar 2 sampai 3 meter ya. Tapi untuk longevity kalau di kulit saya ini sebenarnya moderate aja, nggak terlalu yang buas-buas amat. Tapi untuk silatsnya itu gila banget. Silatsnya itu gimana ya? Kalau misalnya teman saya nih lagi di parkiran gitu, saya udah jalan sekitar 10 meter lah. Wangi saya itu masih ketinggalan di belakang teman-teman. Jadi wanginya saya itu masih ketinggalan di tempat parkiran gitu yang berada sekitar 10 meter dari tempat saya gitu. Jadi meninggalkan jejak itu bagus banget. Tapi ya itu untuk longevity-nya di kulit saya ini moderate aja sih sekitar 4 jam lah gitu teman-teman. Nah, kesimpulannya ini sebenarnya ada parfum yang enak si 420. Ini parfum yang sangat artistik gitu ya. Terlebih lagi kalau misalnya kita lihat beberapa perfume yang house perfume lokal yang dia itu khusus artisan ya. Mereka ngejual dengan harga kurang lebih 800.000 up lah ya untuk size 50 ml. Kemudian banyak banget ya kayak home gitu ya, home Haute ya kalau nggak salah ya, terus Hauser, terus Fakhrul Oud, terus Alien Object, terus The Sensory gitu ya, atau satu lagi saya agak lupa itu. Itu mereka rata-rata ngejual di harga 800.000 up gitu teman-teman. Nah, di harga 400.000 kurang lebih kalau belum pakai voucher ya, kalau udah pakai voucher saya waktu itu dapat harga 315.000 waktu itu. Ini adalah perfume yang sebenarnya cocok banget kalau misalnya kalian pengen nyoba perfume dengan wangi yang niche ya, kualitas niche dan wangi yang um, artistik gitu teman-teman. Selamat untuk Bang Edrin Wangi udah bikin perfume yang unik gitu ya. Menurut saya ini unik banget. Yang pertama itu adalah Fly Me to the Moon. Saya udah pernah nyoba di can-nya, itu juga enak banget. Wanginya wangi leather gitu lah, wangi leather yang ada sensasi hutan-hutan pinusnya gitu teman-teman ya, ada kayak cedar wood, kemudian ada uh, pohon pinusnya gitu teman-teman, kayak ada wangi karbolnya gitu teman-teman, itu enak banget. Jadi menurut saya ini adalah parfum yang nggak aman untuk brand baik, tapi kalian harus beli di can-nya dulu. Tapi kalau tadi saya lihat sih posisi habis ya teman-teman ya untuk yang si 420 ini gitu teman-teman. Nah, bahasan dari Filosofia 420 karya eh, ex Bang Edrin Wangi cukup sekian. Thank you very much. See you later.